Iya iya, Donald Trump jangan sampai tahu dengan ini emas semua ini, kalau tahu bahaya ini. Amin Rais nggak boleh ngintip ini ya. Nggak boleh ngintip, iya. Para pejabat jangan sampai tahu ini ya. Tapi Jokowi kasih tahu. Oh, Jokowi kasih. Kasih tahu sama Prabowo kasih tahu. Ya udah di SMS aja nanti. Ya iya, nanti Kalau Sri Wahyuni, bukan Sri Wahyuni, ya. Sri Mulyani Oh, Sri Mulyani. kasih tahu juga. Tapi Raul Suryo jangan. Jangan ini. Ya, Kalau dikasih tahu nanti dihapus ya semua. iya. Kalau lagi dulu, Kayak kasih nggak usah, nggak usah ini ya. nggak usah. Nih semuanya di sini. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Oke, kita lanjut pada perjalanan dikir jalan terus di setiap tempat, di setiap helaan napas, dan di setiap detakan jantung. Jadi tujuan kami hanya untuk menuntun kalian yang saat ini kehidupannya masih susah, masih gembrungsung, masih mengeluh. Kami tuntun untuk menuju ke kehidupan yang lebih baik, tetapi syaratnya harus hadir kesadarannya, dihayati ya. Pengertiannya dihayati, jangan terjebak pada orangnya yang nantinya ketemu, terjebak pada hantunya, terjebak pada judulnya. Nanti kalian akan gagal paham, akan semakin terpelosok. Lanjut yuk, tenang dulu nih. Alam semesta ini cuacanya lagi kurang menentu, maksudnya kadang hujan, kadang panas. Tapi enak, kita tidak boleh mengeluh ya, karena dari semua itu ada petunjuk baik buat kita. Jadi nih, tanah ini kalau seandainya tidak ada hujan ya, seandainya tidak ada hujan, semuanya mengering. Rumput-rumputnya mengering dan tanahnya pun ada celah-celah seperti luka. Namanya apa? Telak ya, orang Jawa telak namanya. Itu namanya luka. Nah, luka itu harus disembuhkan dulu. Dengan cara apa? Dibasahin dulu air hujan. Nah, lama-lama akan rapet, sembuhlah lukanya. Ya, kalau sudah lukanya sembuh, maka siap menerima keajaiban-keajaiban selanjutnya. Makanya sembuhkan dulu luka hatimu ya. Luka hatimu sembuhkan dulu. Izinkan hujan datang, basah, penuh syukur, adem ayem, memaafkan semua orang, maka akan sembuh lukanya. Tuh ya, paham gak sih pada nih? Tenang dulu, yuk kita menuju goa lagi. Maaf nih ya. Iya, nih mengizinkan hujan datang. Selama ini kita memblokir hujan, ya. Ini kan sebuah makna kias, makna sanepa, makna siloka. Dalam pengertiannya, hujan itu tadi kita itu mengizinkan keberlimpahan datang, memaafkan semua orang, lukanya sembuh, kita kosong. Maka akan selalu diberikan hujan yang selanjutnya. Penuh rasa syukur, adem ayem tentrem, guyup rukun dengan semuanya. Maka kehidupan kalian pasti akan berubah total, termasuk ekonominya, termasuk kesehatannya. Ya, oke, lanjut. Mengeluh lagi.
Ya iya, ini karena sudah menjadi algoritma. Algoritma apa? Kebiasaan. Jadi meskipun tidak direncanakan pun akan terjadi lagi kebiasaan seperti itu. Maka yuk kita keluar dari zona ini. Ubah polanya supaya kita betul-betul berubah hidupnya, berubah nasibnya. Karena nasib itu kita sendiri yang menciptakan, ya. Ini goa yang dimaksud, ya. Goa yang dimaksud. Mari kita sebelum masuk ke sana, kita untuk uluk salam, untuk menghubungkan batin kita, sinyal batin kita kepada semesta, sinyal batin kita kepada seluruh makhluknya Allah yang ada di bumi ini, dan khususnya di dalam gua ini. Oke, lentur dulu. Senyum, kopinya diseruput. Nah, gitu. Nikmat saja. Slow, ya. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun. Kepada siapa saja, makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami bertiga mohon izin untuk memasuki gua ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Di depan gua ini teman-teman sudah ada hujan nih. Hujan turun dari bebatuan ini nih. Ini bebatuan gua, hujan di sini. Ini pun sebuah pertanda baik buat kita, petunjuk baik, mengizinkan datang hujannya dan kita siapkan wadahnya, ya. Wadah apa sih, Kang? Wadah rezeki. Karena di dalam gua ini banyak cerita, cerita yang tentunya baik. Cuma selama ini kita menggeserkan menjadi angker, menjadi klinik-klinik, menjadi mistis-mistis. Sebenarnya di balik semua itu ada sebuah petunjuk positif buat kita. Maka ikuti ceritanya, jangan terjebak lagi, ya. Yuk, assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun. Kita bisa lihat dulu dari segala sudutnya, gua ini yang unik, yang penuh pesona, ya. Pesona dari berbagai sudut nih. Ini seperti kubah masjid ininya nih. Keren banget. Apakah ini diciptakan manusia atau alami seperti ini? Nah, ini sebuah penggambaran makna kias. Karena Tuhan menciptakan ini tentu ada maksudnya supaya manusia berpikir, nih ya. Berarti ini sebuah ruang kosong di atas sana. Penggambaran kepala kita kasih ruang kosong. Kendor pemikirannya kendor, slow, lepas. Lepaskan semua penat, semua kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, luka batin, lepas. Nah, maka apa? Ruang kosong. Kalau sudah kosong pasti akan diisi oleh Tuhan dengan keajaiban-keajaiban yang lebih baik. Tuh ya, bukan ceramah nih, tapi ini tuntunan ya. Bukan ceramah agama, bukan, karena kita bukan sales agama. Ya iya, kita global universal kepada makhluknya Allah dari seluruh agama. Jadi seluruh makhluknya Allah. Kalau terikat dalam satu agama ya nggak ketemu-temu nanti. Ya. Assalamualaikum. Kula nuwun. Konten. Ada orang nggak sih? Pilih ya. Tar dulu. Itu kayak gambar apa nih? Itu. Itu. Mana ya? Itu kayak patung apa bukan itu? Tuh. Apa tuh ya, Yon? Coba tuh. Coba lihatin. Tipe kayak patung. Patung ada warnanya ya? Tar dulu. Gini. Dari cerita-ceritanya ada orang yang hidup di dalam tanah di maksudnya di sini, di dinding-dinding ini pada hidup di sini katanya. Apakah itu dia? Manusia hidup dalam dinding. Dinding dalam sini katanya di tanah gitu loh. Maksudnya, dulu. Punten itu orang bukan? Patung. Tenang aja, diam aja patung yuk. Cek ke sana yuk. Patung karena apa ini ya? Nggak tahu, ini mungkin pajangan orang sini. Untuk sengaja memang tempat keramat dibikin ini, maksudnya sebuah pengeling-eling buat kita supaya pikiran buruk dalam diri kita jangan sampai mematung, ya. Mematung pikiran buruk maksudnya.
Assalamualaikum. Pak, Mbah. Wah kan patung kan? Tak dulu. Patung biasa ini ya. Tak dulu, Mbak, cek dulu. Tapi kayak orang deh. Hilang. Berarti di sini ada tetesan embun, ini air yang mengalir di sini. Kita tandain dulu ya. Pokoknya di air di sini. Nanti mungkin dia akan muncul di sini. Kita jalan dulu yuk. Ke sana aja yuk. Assalamualaikum. Punten. Juru kunci. Katanya ada juru kunci perempuan. Maaf, Mbah, Nyai. Punten. Baik, juru kunci di sini, maaf. Tadi saya udah izin ke Pak RT di sana, katanya juru kuncinya dia di dalam. Maaf. Mbah. Coba sini. Sini. Juru kunci dia. Juru kunci dia. Ketemu lagi ya. Maaf. Oh, Jepang bayi. Tadi dulu, ini juru kunci bukan? Jangan-jangan. Mbah. Mbah. Kok diem bae? Ngedenger apa, Mbah? Mbah, punten. Aku Jepang bayi. Mari, dulu. Hati-hati. Pedih. Juru kuncinya sakti gitu. Perempuan sakti. Juru kuncinya. Juru kunci sakti. Ntar dulu. Oh, di mana sih tempatnya sih? Mbah? Nyai? Nyai? Wah, ini kayak emas semua nih. Iya. Maling kudang. Maksudnya gini, mungkin sudah membatu nih maksudnya ya. Kayak patung tadi dibilang. Tapi kita diem baik nih. Mbah? Tuh, berarti ini sudah mematung. Tapi ini tengkurap coba sampai kayak gini nih. Iya. Tarik gini. Kemana tadi si itunya? Itu. Itu. Astagfirullahaladzim. Ini yang tadi bukan? Iya. Bah. Beda. Bah. Ini manusia bukan? Bah. Kok diem baik sih? Berarti bukan juru kuncinya ini. Yuk. Berarti? Ini mungkin penghuni sini gitu. Astagfirullahaladzim. Ketemu setan lagi. Lari aja ini ya. Mundur dulu. Mundur. Kasih jarak. Tenang dulu. Bah? Astagfirullah, Jepang bayi. Bah? Hilang lagi. Ya ampun. Assalamualaikum. Nyai. Tuh kan. Berarti harus jaga. Maksudnya tadi kasih jarak malah hilang. Apa belum siap? Belum siap. Tapi kuncinya belum nongol. Tapi perempuan katanya sih. Bajunya hampir mirip ya. Ya makanya itu tadi yang mana? Tadi yang asli. Kan ada dua mirip-mirip gitu. Yuk sini. Malam kali ini ya. Hah? Yuk sini nih, kita lihat dulu nih. Ini ada emas di sini nih, maksudnya nih. Dindingnya emas semua dari sini ke sini, ini semuanya emas semua nih. Ini luar biasa. Kita, iya. Donald Trump jangan sampai tahu dengan ini emas semua ini. Kalau tahu bahaya ini. Nggak boleh ngintip. Iya. Tapi Jokowi kasih tahu. Kasih tahu sama Prabowo kasih tahu. Udah di SMS aja nanti. Ya iya. Nanti. Sri Wahyuni. Bukan Sri Wahyuni. Sri Mulyani. Kasih tahu juga. Tapi Roy Suryo jangan. Jangan ini. Ya. Ya iya. Kasih nggak usah. Nih semuanya di sini. Punten. Nih kita sentuh dulu emasnya supaya mendapatkan berkahnya nih. Untuk afirmasi teman-teman ini emas semua buat kalian nih ya. Ini milikmu, milik kalian semua ya. Makanya masuk ke dalam. Jadi masuk ke dalam diri, masuk ke dalam ini ada emasnya, ada harta karunnya ya.
Jangan sibuk mencari di luar, tapi di dalam ini ada. Ya, yuk digali, yuk Kali ini ya. digali. Shh, ini orang bukan. Ini, Ah, kilo tepung ini. ini kayak mirip tadi yang awal nih. Kembar ini ya. Tadi dulu. Punten, Mbah. Gini. Waspada, kamera jangan sampai dia lengah, dia hilang lagi nih. Jadi kita harus pantau terus, kunci, jangan sampai hilang. Ini ya. Kunci, ya. Mbah. Assalamualaikum. Mbah. Mbah. Kok diem-diem baik? Ataukah kita yang salah? Mungkin gini, saatnya tiba kita untuk menyatukan dimensinya mungkin supaya betul-betul menyambung ya. Siap nggak? Wah, siap nggak siap? Harus siap ini ya. Ya siap dulu. Yuk siapkan mentalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak. Hah? Aduh. Berarti dia tinggal di dalam sini nih, kurang lebihnya nih. Mbah, mungkin kita yang salah nih. Dari awal tadi sudah berapa kali kita nih ngilang-ngilang terus. Berarti padahal sudah ada, sudah menyambut kita, kitanya yang belum pas. Yuk, kita selaraskan dulu, kita lenturkan dulu, jangan terlalu tegang, jangan terlalu panik. Kita adem ayem selaraskan kepada suasana di sini, hilangkan ketakutannya. Yuk. Punten. Assalamualaikum. Tapi dia kayak orang nih. Ini. Ini. Nih. Nih. Coba. Nih kan. Iya ya. Mbah. Assalamualaikum. Mbah. Ini ya, mungkin sudah tertutup rapat ini mungkin suatu saat bisa keluar ini nih. Di sini ini. Di kamar tergambar nggak nih? Ya iya. Urat barat ini ya. Iya, cuman sudah tua banget ini orangnya nih. Dia tertutup di antara maksudnya emas di kanan kirinya, berarti mungkin ini adalah orang yang kaya raya ini penggambarannya nih. Ya kan? Ya iya. Nah, ini lagi nih. Apa lagi? Ini. Sebelah sini. Nih, Eh, nih. kayak wajah apa ini ya? Ya makanya itu. Loh, gede banget ini ya. Oh, nih. Mungkin gini samar-samar ini pun bisa keluar juga nih mungkin di sini, tapi mungkin saatnya yang belum tepat kitanya ke sini. Gini, juru kuncinya kemana sih? Saya pengen ketemu, mau tinggal di daerah sini bukan? Assalamualaikum. Tapi ada suara deh. Ada suara. Nih. Tuh. Ah, kilo kalah di suara apa ini ya? Di balik ini kayak samar-samar melihat sana dulu. Nih. Mungkin saat ini di kamera belum begitu kelihatan nih. Tapi saya merasakan ini loh betul-betul terasa banget kental energi di sini nih. Coba nih. Coba di tengah kamera tenang dulu. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ini asli apa enggak sih? Coba bayi. Punten, Mbak. Assalamualaikum. Maaf bila kami mengganggu panjenengan semua, maaf. Nyai. Iya begini. Perkenalkan nama saya Tarto, Mbah. Saya datang dari Cilacap. Iya. Tadi dulu. Maaf nih, saya kurang begitu mendengar suaranya, maaf sekali. Tepangaken nami kula Tarto, kula saking Cilacap. Nggih. Gini, kami bukan utusan siapa-siapa, kami datang murni sendiri ke sini
tetapi, tujuan kami untuk menggali, pelajaran Angsu Kaweruh di dalam gua ini. Katanya di dalam gua ini yang banyak cerita-ceritanya, yang di antaranya katanya bisa di sini bisa membimbing, menuntun kita ke dalam kehidupan yang baik, gitu maksudnya. Kami mohon, petunjuk dari panjenengan. Iya iya, kalau boleh tahu Nyai siapa? Astagfirullah, bayi. Balik. Kok saya berubah? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Maaf Nyai maaf Nyai maaf Nyai, maaf. Punten punten. Iya, baik baik baik. Maaf, nggih nggih nggih. Jadi gini, sebelumnya ya kepengen bertemu dulu dengan juru kuncinya. Katanya juru kuncinya ada di sini. Heeh, nggih. Kuncinya ada di sini maksudnya. Iya, baik. Nih, ada sebuah teka-teki, juru kuncinya ada di sini. Tapi, mari kita tanyakan kepada beliau di sebelah mana maksudnya. Di sebelah mana Nyai, Mbah? Nggih. Oh, berarti tadi hanya sebuah makna perumpamaan, makna kias, makna sanepa. Ya, baik baik. Ini teman-teman, Mbah juru kunci ini mengatakan kuncinya tidak di mana-mana, tapi di dalam diri kita sendiri. Yang bisa, membuka kuncinya kita sendiri. Artinya dari pitutur beliau, kunci keberlimpahan hidup, kunci kebahagiaan hidup dalam diri kita. Kita yang memutuskan dan kita yang membukanya. Artinya yang dimaksud kita harus mengizinkan dulu. Karena selama ini kita sudah terprogram memblokir keberlimpahan hidup dari Tuhan, yang selama ini kita mengatakan, "Mana mungkin," enggak, dan sebagainya. Kita terlalu bodoh, kita terlalu sulit, kita terlalu, jauh dari itu. Itu kan anggapannya, prasangkanya. Itu kuncinya, jadi mari kita, ubah polanya, prasangkanya, dan kita pantas, mengatakan kita pantas untuk memiliki, kita pantas untuk mampu. Nah, gitu, baik. Berarti juru kunci yang disampaikan oleh, orang situ, orang kampung itu yang sudah termasuk kiai itu adalah Siloka, gitu. Iya, baik. Terus, adakah, eee, apa ya, cara yang lebih mudah gitu maksudnya supaya kita lebih kehidupannya lebih baik, lebih mudah, lebih berlimpah, gitu? Iya, heeh, ada syaratnya. Kalau boleh tahu syaratnya apa? Kalau memang kami mampu, kami akan sediakan. Nggih nggih. Maksudnya gini, apakah ini bisa dipraktekkan kepada semua orang? Baik baik baik. Ini teman-teman, ternyata ada sebuah jalan pintas untuk meraih keberlimpahan hidup, kekayaan hidup, tapi, memberikan syarat pada kita-kita. Bisa digunakan siapa saja, agamanya apa saja, tua, muda, laki-laki, perempuan, bisa ini ya. Jadi tapi syaratnya kata, Nyai Nyai siapa namanya tadi maaf? Iya, Nyai Kunci. Oh, ya ya baik. Ini ya teman-teman, syaratnya kita tadi harus menyembuhkan dulu luka batin kita, ya. Kita mau memaafkan semua orang, mengiyakan bahwa hidup ini adem ayem, tidak punya masalah dan kalau sudah lukanya sembuh, maka keajaiban pasti datang, pasti datang. Jadi, sekarang meskipun belum dipikirkan, tapi yang penting percaya dengan prosesnya, pasti datang.
Berarti kekayaan itu bukan dari panjenengan, Nyai, maaf. Heeh. Oh, berarti tadi harta karun tadi seperti dinding-dinding emas itu milik kita juga. Oh, wah luar biasa. Ini ada sebuah makna siloka lagi ya teman-teman ya. Dari luar tadi ternyata adanya harta karun ada di bumi ini, semuanya ada. Ini sebuah penggambaran saja adanya emas-emas ini. Emas ini bercahaya. Kita izinkan luka kita sembuhkan untuk menjadi cahaya, ya. Kalau luka kita sudah sembuh, pasti cahayanya akan muncul. Kita memancarkan sesuatu yang positif, memancarkan maksudnya pikiran yang baik dan percaya prosesnya. Pasti Tuhan akan memberikan dari berbagai sumber, baik sumber-sumber yang terduga ataupun yang tidak terduga. Pasti akan menemukan peluang-peluang, yang penting kita memberikan ruang kosong. Ruang kosong dalam diri kita seperti layaknya tadi di awal video tadi, ruang kosong. Percaya penuh totalitas, pasti mewujud. Kayaknya terima kasih sekali atas wejangan ini. Jadi membuat kami semakin yakin, semakin mengerti ternyata yang dimaksud pesugihan ini adalah sebuah pemahaman. Selama ini yang kita terima dari orang-orang yang belum tahu bahwa harta karun, uang minta sama makhluk di sini. Berarti jenengan tinggal dalam tanah ini maksudnya sebagai penggambaran harta karun itu. Nggih. Nggih. Mari kita betul-betul rendahkan batinnya, egonya supaya memahami ini. Sebuah pitutur dari beliau, ternyata luar biasa pemahamannya sangat mendalam. Nggih, Nyai. Heeh. Insyaallah, insyaallah. Nggih. Baik, baik. Baik. Baik, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Dia nggak gini, dia tadi meninggalkan jejak katanya suruh diambil tapi nggak tahu ambil apa gitu maksudnya. Ambil emas tadi kali ya. Apakah ada di sini gitu? Apa ini nih? Ini. Nih. Kelihatan nggak? Ini. Nih. Apa itu? Nggak tahu. Tadi dulu. Ini kayak itu loh maksudnya. Paku. Bukan. Apa yang namanya? Tusuk konde gitu. Tusuk kondek. Iya. Katanya gini. Dia memberikan sebuah pengeling-eling dan cindera mata buat kita. Untuk selalu posisi dalam pemikiran seperti ini. Ini inti untuk menancapkan pikiran kita. Mengunci pikiran. Jangan sampai gemerungsung, mengunci dalam keadaan tetap bersyukur. Adem ayam tentrem, mengunci pikiran untuk mengobati semua luka batin kita. Semua luka disembuhkan dan hilangkan kekhawatiran, ketakutan. Maka ada ruang kosong dalam diri kita. Ini pengeling-eling ini ya. Wah, luar biasa. Yuk. Itu dikasih langsung sama Nyai ini ya. Ya iya. Cantik banget ini ya. Yuk. Itu bisa buat kecantikan ini ya. Ya, nggak tahu ah. Yuk. Ayo no. Aduh. Kita ambil emas lagi. Oh Oh, kajinya kamu. Oh iya. Mas tadi dia lupa ya Linglung. Sana tuh ya. Mana? Sana tuh. Kesini ya? Ya. Oh, yuk.